Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kebaikan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita, dan tidak ada tempat kita memuji kecuali adalah kepadanya. Berpulang segala pujian dan berpulang segala kesempurnaan. Karena sesungguhnya tidak ada makna dari kata kebaikan kecuali adalah ketika kita selaku manusia diberikan oleh Allah ilmu yang merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan diberikan kemudahan bagi kita beramal. Inilah yang kita maksudkan ketika kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahwasanya Rabb kami, berikanlah kepada kami dalam kehidupan dunia itu hasanah, dan berikanlah kepada kehidupan akhirat kami itu adalah hasanah. Masyarakat kita ataupun dulu diri kita sering menyangka bahwasanya hasanah itu adalah duniawi dan materi. Tetapi kalau kita perhatikan kepada perkataan para ulama terdahulu, salah satunya adalah Hasan al-Basri, kita akan mendapati bahwasanya makna hasanah itu bukan dunia, bukan materi. Tetapi sesungguhnya maknanya adalah kata ilmu dan maknanya adalah kata ibadah. Jadi barang siapa yang telah diberikan oleh Allah dengan ilmu serta diberikan kemudahan baginya untuk beribadah, maka itulah hasanah yang dia peroleh dalam kehidupan dunia. Dan kita tidak akan mungkin mendapatkan hasanah yang kedua di akhirat sampai kita sempurna pada hasanah yang pertama. Dan hasanah yang pertama yaitu adalah ilmu dan amal soleh yang kita lakukan. Inilah yang menjadikan kita bersyukur siapapun di antara manusia yang hatinya dan jiwanya dipilih oleh Allah, sibuk dalam ilmu dan sibuk dalam satu kegiatan ibadah yang dia lakukan, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kesempurnaan hasanah dalam kehidupan dunia dan kesempurnaan hasanah dalam kehidupannya di akhirat. Kepadanya kita memuji dan kepadanya kita memuja atas kebaikan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita selaku hambanya. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Dulu saya masih ingat sekali ada salah satu di antara teman saya yang mengikuti satu kursus training di dalam merintis bisnis, ya. Karena merintis bisnis terkadang memang kita fahami dan kita maklumi ada proses ilmunya yang harus kita fahami kunci-kuncinya. Maka beliau mengikuti bisnis dari seseorang yang sudah menggeluti bisnis, yang senantiasa penampilannya flamboyan, memakai celana pendek, dan ternyata beliau memiliki omset sampai puluhan miliar. Beliau telah meninggal dunia. Maka kemudian dia ngikutin dan kemudian menelusuri bagaimana cara dia untuk menjadikan bisnis yang dia geluti menjadi berhasil. Di situ kita ngambil pelajaran ketika dalam masalah ini adalah ternyata orang yang berhasil dalam urusan dunia itu selalu membuat kita tertarik untuk kita geluti apa yang menjadikan dia berhasil dalam urusan itu. Bapak kalau tiba-tiba mendapati teman SMP-nya, tiba-tiba teman SMP-nya berhasil dalam urusan bisnisnya, kita akan bertanya, kenapa kok sampai kamu berhasil dalam bisnis itu? Kita akan telusuri, kita akan dengarkan bagaimana liku-liku dan perjuangan dia ketika merintis bisnis. Itu orang yang berhasil dalam urusan dunia. Padahal bagi seorang mukmin bukan itu dilarang di dalam kehidupan syariat, silahkan, tidak ada masalah dan tidak diharamkan. Tapi yang paling penting adalah menelusuri kehidupan orang yang telah berhasil dalam kehidupan surga itu jauh lebih penting daripada menelusuri kehidupan orang yang berhasil dalam urusan dunia. Karena orang yang berhasil dunia belum tentu berhasil dalam urusan akhirat. Tapi orang yang berhasil dalam urusan akhirat pasti dia berhasil dalam urusan dunia. Orang yang bisa membeli mobil Alphard itu pasti bisa membeli motor. Tapi orang yang beli motor belum tentu bisa membeli Alphard. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya kita ini tergerak dalam kajian bulanan mengkaji tentang kehidupan para sahabat, karena kita ingin mengerti bagaimana kehidupan mereka, karena kita tidak akan pernah jaya, tidak akan pernah menang kehidupan umat ini sampai kita mengikuti jejak bagaimana para pendahulu ketika mereka menampilkan Islam dan telah mendapatkan kegemilangan di dalam membawa Islam.
Makanya Imam Malik sampai beliau berkata, lan tasluha hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan benar keadaan umat ini dan tidak akan pernah jaya keadaan umat ini sampai kemudian kita meniti jejak sebagaimana umat yang pertama, umat yang kedua dan umat yang ketiga mengalami kejayaan. Yang pertama sahabat, yang kedua tabi'in, yang ketiga tabi'ut tabi'in. Dan itulah yang menjadi penggerak motivasi kita. Kenapa kita mengkaji tentang sirahnya para sahabat, walaupun cukup panjang, karena satu persatu nanti kita gali, dan satu sifat atau satu orang saja terkadang membutuhkan berapa kali pertemuan, tidak apa-apa. Karena sesungguhnya kita tertarik untuk menggali bagaimana kehidupan orang yang telah berhasil dalam urusan akhiratnya, supaya ana dan antum, orang yang sederhana ini ketika mencita-citakan berhasil dalam urusan akhirat, mampu mengambil ilmu dari apa yang kita pelajari dari kehidupan para sahabat. Karena kehidupan para sahabat walaupun mereka telah berkalang tanah di dalam kubur, membangkitkan hati yang mati. Oleh itu makanya kemudian kita belajar tentang Abu Bakar, salah satu di antara orang yang telah berhasil dalam urusan akhirat. Maka kita telah mengetahui di antara keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar ketika kita telah mempelajari nasabnya, telah mempelajari istri-istrinya dan gelar-gelar dan lakop yang dimiliki, sampai dalam urusan ketika dia dalam perjalanan hijrah. Kemarin kita telah membahasnya dalam beberapa kali pertemuan. Tentunya kita harus paham sesungguhnya Abu Bakar merupakan salah satu sahabat yang telah diberikan oleh Allah keutamaan besar. Sahabat ini dalam satu riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari itu diterangkan bahwasanya Nabi memberikan kepadanya kabar gembira dengan surga. Karena Abu Musa dalam salah satu riwayat yang sahih, Abu Musa al-Asy'ari itu pernah berkhidmah kepada Nabi dan ingin untuk mendampingi Nabi. Maka kemudian dia mendapati Nabi habis melakukan qada'ul hajah. Lalu kemudian beliau istinja, lalu kemudian Rasulullah duduk sembari kakinya sambil kakinya dijulurkan ke dalam sumur. Kemudian betisnya terlihat. Di situ kita paham ya, berarti betis itu bukan termasuk aurat. Maka Rasulullah tersingkap, yaitu adalah betisnya, sembari kakinya dimasukkan ke dalam lubang sumur, sembari Rasulullah duduk. Maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari saat itu ketika berkhidmah untuk menjadi pintunya Nabi dan penjaga Nabi dalam satu hari itu, maka dia mendapati satu persatu sahabat itu datang. Tahukah antum siapa sahabat yang mencari Abu Bakar? Siapa yang mencari Rasulullah? Sahabat yang pertama kali mencari Rasulullah adalah Abu Bakar. Ya, kita harus paham, Abu Bakar ini merupakan sahabat bersama dengan Umar yang paling sering mendampingi Nabi. Tentunya kita paham. Lalu kenapa kok paling sering mendampingi Nabi? Hadis yang disampaikan olehnya hanyalah sedikit, bahkan tidak lebih dari 1 dan 2 hadis saja. Kenapa? Karena sesungguhnya beban yang diberikan Nabi kepada beliau adalah beban-beban yang berat, tugas-tugas yang penting, yang sifatnya adalah besar, di mana saat itu sampai menjadikan seorang Abu Bakar tidak sempat untuk menghafalkan hadis. Berbeda dengan Abu Hurairah, berbeda dengan Ibnu Umar, berbeda dengan Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri, berbeda dengan Ibnu Abbas. Mereka adalah nama sahabat-sahabat yang tidak langsung, ya, mereka kemudian tidak langsung mendapatkan tugas-tugas penting dari Nabi. Makanya seakan-akan Nabi itu ngatur siapa yang membawa beban berat dalam tugas ketika Nabi mengemban dakwah, siapa yang menghafal, siapa yang mencari dana. Sesungguhnya Rasulullah bertindak menjadi pemimpin dari semua kemampuan dan kelebihan yang dimiliki oleh para sahabat. Itulah indahnya Rasulullah dan cerdasnya Nabi, menjadi betul-betul memanage kehidupan para sahabat dengan luar biasa dan memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki oleh para sahabat. Kita tidak pernah mendapatkan seorang mu'alim dan tidak pernah mendapatkan seorang murabbi sekaligus. Mu'alim itu guru, murabbi itu pembimbing, layaknya Nabi. Ngerti menempatkan kapan para sahabat itu ditempatkan pada pos-posnya masing-masing sesuai dengan kemampuan-kemampuan mereka. Kembali kepada hadis yang disampaikan dari Abu Musa al-Asy'ari, maka kita mendapati ketika Abu Musa al-Asy'ari kemudian menjadi pintu dan penjaga Rasulullah yang saat itu beliau duduk sembari kakinya terjulur atau dijulurkan ke dalam sumur, maka sahabat yang pertama kali menemui Rasulullah itu adalah Abu Bakar.
Ketika Abu Bakar itu datang, lalu kemudian Abu Sa'id ini, maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari berkata, jangan masuk dulu sebelum aku mintakan izin kepada Nabi. Maka Rasulullah kemudian dimintain izin, diberitahu oleh Abu Musa al-Asy'ari, ada Abu Bakar ya Rasulullah yang datang. Maka bolehkah dia masuk? Lalu kemudian Nabi mengatakan, a'dhin lahu, berikan izin kepadanya, wa basyir lahu bil jannah. Dan ketika kamu nanti mengizinkan dia masuk, kabarkan kepadanya bahwasanya dia laki-laki yang telah mendapatkan kabar gembira dari surga. Abu Bakar. Ya, Masya Allah ya. Makanya kemudian setelah melihat itu dan diberitahu kabar gembira dari surga, justru Imam Ibnu Qayyim mengatakan para sahabat yang telah dijanjikan surga setelah itu justru kehidupan mereka semakin takut, semakin takut, semakin takut, dan semakin banyak ibadahnya. Padahal secara logika kalau sudah diberitahu sebagai penghuni surga harusnya lebih santai, lebih rileks hidupnya dalam iman dan takwa. Tapi ternyata Imam Ibnu Qayyim menceritakan justru sebaliknya. Ketika akal kita memikirkan bahwasanya harusnya mereka itu rileks setelah mendapatkan kabar dengan surga, itu tidak terjadi kepada sahabat-sahabat yang dijanjikan surga. Justru bertambah ketakutan mereka dan bertambah ibadah mereka kepada Allah setelah Nabi mengabarkan bahwasanya mereka itu penduduk surga. Maka kemudian akhirnya dimasukkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, kemudian duduk di samping Rasulullah persis sebagaimana yang dilakukan Rasul. Itulah semangatnya sahabat. Semangatnya sahabat tuh pingin mirip banget dengan Rasulullah. Dia duduk sama, kakinya dimasukkan ke dalam sumur, kemudian tersingkap pula betisnya. Lalu kemudian setelah itu datang siapa? Datang yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kemudian ketika Umar datang dijaga oleh Abu Musa al-Asy'ari. Jangan masuk dulu wahai Umar, sebelum aku mintakan izin kepada Nabi. Lalu Nabi mengatakan, a'dhin lahu, kasih izin kepadanya wahai Abu Musa, kasih izin kepadanya, wa basyirhu bil jannah, kabarkan ya kepadanya dia itu juga penduduk surga. Lalu kemudian masuk. Lalu kemudian Umar masuk melakukan persis yang dilakukan Abu Bakar dan Rasulullah. Dimasukkan kakinya ke dalam sumur, artinya dia duduk di atasnya, kakinya dimasukkan ke arah sumur, betisnya tersingkap. Maka kemudian yang ketiga yang datang siapa? Sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu datang, ketika datang lalu ditahan oleh kemudian Abu Musa al-Asy'ari. Jangan masuk ya, sampai aku mintakan izin kepada Nabi. Lalu kemudian dimintakan izin, lalu kemudian Rasulullah mengatakan a'dhin lahu wa basyirhu bil jannah bil balwa allati tusibuhu. Ada tambahannya kalau sahabat Utsman. Maka kemudian Nabi mengatakan, biarkan dia masuk, kabarkan kepadanya surga disebabkan musibah yang akan menimpanya. Maka kemudian akhirnya sahabat Utsman menimpanya. Ada sahabat Utsman masuk melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul, Abu Bakar dan Umar, tetapi tidak diceritakan dalam riwayat apakah tersingkap betisnya ataukah tidak. Di situ kita mendapati itulah urutan-urutan di antara orang-orang yang kemudian memiliki keutamaan di sisi Rasul. Dan ternyata kita mendapati di antara orang yang memiliki keutamaan yang besar itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang ini adalah seorang sahabat yang begitu besar, orang yang dikatakan oleh Nabi akan dijadikan menjadi Nabi setelahnya kalau Allah itu masih mengutus kepada umat itu seorang Nabi. Karena keutamaan besar yang dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Inilah yang menjadikan akhirnya semakin menguatkan apa yang telah kita pelajari hari-hari yang lalu, bagaimana pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya keutamaan Abu Bakar sebagaimana keutamaan mentari, sulit mengalahkan keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar, sampai setingkat Umar pun tidak mampu menandingi keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang punya lakab Abu Bakar. Nama aslinya Abdullah bin Utsman bin Murrah bin Ka'ab bin Uay. Itulah nama aslinya Abu Bakar. Tetapi mempunyai lakab yaitu adalah Abu Bakar, dan mempunyai lakab pula Al-Atiq, mempunyai lakab pula yaitu adalah As-Siddiq, disebabkan keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka kemudian kita buka halaman ke-88 bagi yang membawa buku. Yang tidak membawa buku berarti tidak ada halamannya. Sudah disindir masih aja tidak bawa buku. Ya Allah, berilah saya kesabaran berlapis-lapis.
Maka di sini kita mendapati di antara 88 kita akan menerangkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim lalu menerangkan kepada kita tentang keutamaan Abu Bakar. Keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar yaitu adalah keutamaan Abu Bakar dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, dia itu lebih baik daripada keluarga-keluarga mukmin dalam keluarganya Fir'aun. Mereka menyembunyikan keislaman mereka, sedangkan As-Siddiq masuk Islam secara terang-terangan. Ya, di situ kita mendapati bahwasanya Imam Ibnu Qayyim menerangkan keutamaan Abu Bakar. Bahkan Imam Ibnu Qayyim menampilkan perbandingan. Dibandingkan dengan keluarganya Fir'aun, maka sesungguhnya Abu Bakar itu lebih baik. Karena keluarganya Fir'aun ketika mereka masuk Islam, mereka menyembunyikan keislaman mereka. Ketika mereka beriman kepada apa yang didakwahkan Nabi Musa alaihi salam. Jadi Asiyah itu menyembunyikan keislamannya. Tetapi berbeda dengan Abu Bakar. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala lalu menjelaskan berbeda dengan Abu Bakar, maka Abu Bakar itu betul-betul menampakkan keislamannya. Makanya kita dapati ketika perintah dakwah itu diturunkan secara jahriyah, karena dakwah itu kan dua tahapan. Tahapan yang pertama tahapan sirriyah. Sirriyah itu apa? Sembunyi-sembunyi. Jadi saat itu kemudian tidak langsung disampaikan. Kenapa? Kondisinya saat itu belum memungkinkan. Jadi kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan. Di situ kita akhirnya ngambil pelajaran dulu ya. Nanti kita ambil pelajaran. Kemudian akhirnya dakwah jahriyah. Dakwah jariyah itulah yang kemudian menjadikan Abu Bakar itu langsung mengiklankan keislamannya sampai akhirnya beliau dipukuli. Sampai kemudian Abu Bakar sempat ngomong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alasna 'alal haq ya Rasulullah." Bukankah kita berdiri di atas agama yang hak ya Rasulullah? Iya. Tapi kita diperintahkan sabar ya Abu Bakar. Tapi kemudian Abu Bakar memperlihatkan keislamannya sampai akhirnya beliau dipukuli. Itulah Abu Bakar. Jadi betullah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ketika keluarganya Fir'aun mereka menyembunyikan keislaman, maka keluarganya Abu Bakar itu memperlihatkan keimanan. Dia terang-terangan yang menyebabkan dia mendapatkan berbagai macam intimidasi disebabkan keislaman beliau secara terang-terangan. Saya sampaikan, di antara faedah yang kita petik dalam perjalanan dakwah sirriyah menuju ke dakwah jahriyah, di situ kita paham bahwasanya segala sesuatu dalam perjalanan dakwah harus disikapi dengan kesabaran. Karena di antara masalah utama dalam dakwah itu banyak orang yang mereka itu tidak sabar dalam dakwah. Dan mereka ingin mengharapkan hasil secara instan. Padahal tidak ada dalam perjalanan iman itu sesuatu yang terbentuk secara instan, itu tidak ada. Dan sesuatu yang instan itu pasti akan cepat rusak. Orang yang belajar instan aja cepat hilang kok. Man ta'allama jumlatan dhahaba minhu jumlatan. Kata para salaf, siapapun yang dia belajarnya itu instan, maka hilangnya pun instan. Dan kita dalam dakwah itu memang tidak ada instan dan tidak boleh terburu-buru ngikutin hawa nafsu ketika ingin cepat untuk mendapatkan hasil. Langsung hanya pakai sumbu pendek dan pakai semangat doang, tidak boleh. Kalau kamu dakwah sumbunya yang panjang, jangan yang pendek. Kalau dakwah kamu harus punya sabar. Kenapa? Manistajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Karena barang siapa yang terburu-buru pada satu perkara sebelum waktunya uqiba bihirmanihi, maka akan dihukumi perkara itu menjadi haram. Ini berlaku kaidah umum ataupun dalam dakwah. Antum terburu-buru melaksanakan sholat duhur, ya, mentang-mentang hari libur, hari Selasa, ya kan? Kemudian jam 10 seger-segernya habis makan, sholat duhur lah daripada jam 12 nanti saya mati. Cuman bener juga ya. Maka kalau antum sholat itu duhur jam 10, hukumnya haram atau halal? Haram. Makanya di situ kita mendapati kesabaran Nabi itu loh yang menjadikan Nabi itu dimenangkan oleh Allah. Jadi kalau kemudian dakwah diisi dengan orang-orang yang mereka bersumbu pendek, tidak mau bersabar, dan selalu ingin mendapatkan hasil secara cepat, pastikan bangunan-bangunan dakwah itu akan rusak secara lebih cepat dari apa yang kita bayangkan kalau diisi dengan orang yang tidak sabar ketika menempuh dakwah. Ya memang harus sabar. Lah sampai kapan? Ya sampai dua, kita dimenangkan oleh Allah atau kita diwafatkan dalam keadaan menang ketika kita sabar.
Dan kita tidak tahu loh yang namanya dakwah itu bisa jadi ketika kita berdakwah Bapak. Bisa jadi kita kayak nanam benih. Ketika kita mati baru dakwah yang kita tanam itu mendapatkan hasil. Emang ada kayak gitu? Ada. Bukankah Bapak belajar dari tafsirnya Ghulam? Ghulam yang kemudian menjadi sebab turunnya surat Al-Buruj. Tahu surat Al-Buruj? Wasama idzatil buruj. Tuh yang jawab mana anak malah yang pertama kali. Yang Bapak-bapak Al-Buruj yang mana ya? Ya Allah, sabar lagi yang kedua kali. Memang betul-betul sabar. Maka kemudian kita belajarkan dari kisahnya anak kecil yang mana kemudian saat itu akan digadang-gadang menjadi tukang dukun menggantikan katu kerajaan yang punya dukun, di mana dukun itu tua. Singkat cerita akhirnya dia belajar akidah, belajar tauhid, dia meninggalkan ilmu dukunnya, dan ketika dia memproklamirkan imannya tidak mau beribadah kepada sang raja, marahlah sang raja. Lalu apa? Dia disuruh dibawa itu para tentara, bawa dia ke puncak gunung itu, lemparkan. Apalah daya di puncak gunung Allah menggetarkan gunung itu, di mana para tentara-tentara sang raja justru jatuh dalam jurang dan Allah menyelamatkan sang Ghulam. Kemudian pulang sang Ghulam menemui sang raja, saya masih hidup. Kalau dalam anak sekarang ya saya masih hidup, jilek gitu kan. Ini enggak, dia masih hidup. Kemudian akhirnya datangin kembali, lalu kemudian dibawa oleh para tentaranya, bawa dia ke tengah lautan. Dibawa tengah lautan. Ketika dibawa ke tengah lautan, maka kemudian Allah menggulung dengan gelombang yang besar, semuanya tenggelam kecuali sang Ghulam. Sampai sang raja stres, gimana bunuhnya di atas lautan? Dia selamat, di atas gunung dia selamat. Maka sang Ghulam berkata, sudah begini, ini kisah nyata yang kemudian menjadi itibar. Karena apa? Ada di dalam surat Al-Buruj. Maka kemudian sang Ghulam itu berkata, kalau kamu ingin bunuh saya, tolong kumpulkan semua orang di alun-alun. Kalau kamu sudah berkumpul di alun-alun, sebutkan nama Allah, kamu panah, tapi sebutkan nama Allah. Cara dia berdakwah, sebutkan nama Allah. Ketika pertama kali bidikan itu diarahkan, dia tidak mau mengucapkan nama Robnya Ghulam yang disembah oleh Ghulam setelah paham akidah. Maka kemudian meleset. Yang kemudian Ghulam mengingatin lagi, sebutlah nama Allah, keraskan, kamu akan berhasil membunuhku. Sang raja mengikuti apa yang diminta oleh sang Ghulam. Bismi Rabbi hadzal Ghulam, dengan nama Robnya Ghulam ini aku bunuh Ghulam itu. Diarahkan panahnya, nancep tepat pada jantungnya, meninggal dunia. Ketika meninggal, apa yang terjadi? Rakyat yang asalnya tidak pernah beriman kepada sang Ghulam langsung rombongan berjamaah mengatakan apa? Amanna bi Rabbi hadzal Ghulam. Kami beriman kepada Rabbnya Ghulam ini. Dan mereka langsung beriman sampai kuat imannya. Sampai ketika mereka diancam untuk dibakar di parit, Ukhdud itu, di parit itu loh. Di parit dikumpulkan api, dicemplungin satu-satu, tetapi mereka tidak gentar karena mereka telah beriman kepada iman yang diimani oleh sang Ghulam. Di situ kita belajar apa? Dakwah itu terkadang kita mati baru merasakan benihnya. Ya memang harus sabar. Imam Ibnu Taimiyah itu Pak, kalau Bapak baca, itu ketika beliau masih hidup, beliau itu ditolak di mana-mana. Padahal beliau disebut dengan Syekhul Islam. Tidak main-main itu gelar itu. Kalau Bapak dipanggil Syekh itu karena tua. Itu orang terdahulu kalau dipanggil Syekhul Islam itu karena keilmuannya mu'taraf, keilmuannya itu terakui. Bapak harus paham ya, ada Al-Hafidh itu, kemudian Al-Imam itu ada definisinya masing-masing, nanti kita bahas. Syekhul Islam, tapi kapan beliau itu kemudian ilmunya akhirnya ternyata betul-betul dekat dengan kebenaran, justru ketika beliau telah meninggal dunia, baru satu persatu orang itu belajar dari dakwah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kalau ada yang mengatakan Imam Ibnu Taimiyah itu sesat, ya belum paham biografinya. Dibaca dulu biografinya, kemudian difahami dulu. Jangan buru-buru memvonis ya. Sebelum kemudian kita mengetahui bagaimana latar belakang dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi di situ kita kemudian faham apa yang disampaikan oleh kemudian Imam Ibnu Qayyim. Sesungguhnya keimanan Abu Bakar itu lebih utama daripada keimanan keluarganya Fir'aun. Dia juga lebih baik daripada orang mukmin dalam keluarganya Yasin karena berjihad sebentar, sedangkan As-Siddiq berjihad selama bertahun-tahun. Nah di situ kita mendapati jihadnya
Keluarga Yasin adalah jihad yang sebentar, berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu berjihadnya lama, bersama Nabi dengan begitu lama, mengalami puncak-puncak penderitaan sebelum peristiwa hijrah itu ditetapkan. Dan kita paham loh, tidak lebih dari 60 orang itu ketika kemudian hijrah itu, Pak. Jadi jangan dikira bahwasanya Nabi setelah 13 tahun itu punya 1000 orang, enggak lah. Enggak sampai 100 orang itu. Ketika kemudian peristiwa hijrah itu kemudian akhirnya diturunkan yang memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan itu puncaknya, makanya sampai Abu Bakar saja meminta izin kepada Nabi. Sebelum Abu Bakar itu tahu bahwasanya dia telah dipilih oleh Nabi untuk menemani Rasulullah dalam perjalanan hijrah. Dan kita harus paham loh, ikhtiyarur rajul dalilun wa nu'aqlihi. Pilihan seseorang itu menunjukkan kadar kualitas. Dan pilihan Nabi itu menunjukkan kadar kualitas ilmu, ketakwaan Nabi, keimanan Nabi. Dan Rasul itu memilih Abu Bakar. Nah, disitulah kita akhirnya memahami betapa besarnya keimanan yang sampai menjadikan seorang Imam Ibnu Qayyim menjelaskan betapa besarnya keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar. Jihadnya Abu Bakar bertahun-tahun, bahkan pasca meninggalnya Nabi, perjalanan jihadnya Abu Bakar itu tidak berhenti. Perjalanan jihadnya Abu Bakar terus berlanjut sampai ketika Nabi itu meninggal. Di antara dua fitnah besar yang dihadapi Abu Bakar saat itu tuh dua, Pak. Nanti kita akan jelaskan ya. Yaitu ketika Abu Bakar yaitu memegang tampuk kepemimpinan, maka sesungguhnya yang dialami dan yang dihadapi oleh Abu Bakar itu sangat berat. Sangat berat. Tapi ternyata orang yang selembut ini diberikan oleh Allah kekuatan iman yang luar biasa. Yaitu yang pertama, yaitu menghadapi apa? Mani'iz zakah. Nanti kita akan jelaskan gimana sih hukumnya mengingkari kewajiban zakat itu. Kenapa Abu Bakar sampai memerangi mani'iz zakah itu, kenapa? Jadi saat itu ada beberapa kabilah yang tidak mau membayarkan zakat lagi kepada Nabi, kepada khalifah, kepada Amirul Mukminin. Khalifah itu artinya pengganti, Pak. Jadi kenapa dalam Islam khalifah? Karena sesungguhnya menggantikan tugasnya Nabi, makanya disebut khalifah Amirul Mukminin, yaitu pemimpin bagi kalangan orang yang beriman. Ada orang-orang yang mereka tidak mau membayarkan zakatnya kepada Abu Bakar karena mereka memiliki takwil, interpretasi bahwasanya tidak ada kewajiban membayarkan zakat setelah Rasulullah meninggal dunia. Nanti kita bahas. Mani'iz zakah banyak diperangi itu oleh Abu Bakar. Orang yang lembut ternyata bisa setegas itu. Makanya kita di situ ngambil sebuah kaidah penting itu apa, Pak? Kaidah yang penting adalah tegas dalam akidah, lembut dalam bermuamalah. Ya. Yang namanya punya akidah akidah itu tegas lah. Yang namanya akidah kan tidak bisa ditawar, betul. Tapi ketika ana dan antum punya ketegasan dalam akidah, bukan berarti kemudian kita tidak lembut, tegas dalam akidah, lembut dalam bermuamalah. Kenapa? Profilnya itu nampak dalam pribadi Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah orang yang lembut dalam kemudian muamalah. Mau sampai ketika membaca Quran aja, ketika sholat tahajud aja hampir tidak terdengar manusia kok. Saking lirihnya dia itu kalau membaca. Tapi ternyata bisa setegas itu mendapati satu kabilah yang semacam itu, di mana Umar itu saat itu belum setuju. Saat itu Umar itu belum setuju untuk kemudian diperangi dulu. Jangan diperangi. Tapi justru yang nampak ketegasan siapa? Abu Bakar. Nanti kita akan cari itu. Kita akan kemudian lihat. Kapan sih Umar dan Abu Bakar itu berbeda? Pernah nggak mereka itu bertengkar? Pernah bertengkar. Sampai kemudian ketika bertengkar kan, sampai kemudian Abu Bakar menemui Rasulullah, mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya telah membuat Umar itu marah, tapi ketika saya telah meminta maaf kepadanya, ternyata Umar enggan untuk memberikan maaf kepadaku. Ini diriwayatkan dari Abu Darda dalam satu riwayat. Yang namanya berteman itu kadang-kadang bertengkar itu wajar. Yang tidak wajar itu apa? Orang yang memelihara pertengkaran dan menikmati pertengkaran. Dinikmatin, alhamdulillah sudah 6 bulan ini, moga-moga sampai setahun ini gitu. Itu kemudian akhirnya menyesal itu Abu Bakar, dan ketika menyesal ketemu siapa? Dalam riwayat Abu Darda dia kemudian menemui Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW sebenarnya sudah ngomong ketika Abu Bakar baru datang itu sudah ngomong, ini faqad ghamar, ini sahabatmu ini sebenarnya lagi marah ini. Karena saat itu kemudian Abu Bakar tuh marah sambil nyincing-nyincing baju. Sebenarnya ini lagi ada masalah ini.
Dan ternyata betul. Maka kemudian akhirnya ketika kemudian sudah menyampaikan kepada Rasulullah, ternyata Umar sama. Umar kemudian juga menyesal ketika tidak memberikan maafnya kepada Abu Bakar yang telah minta maaf. Nah itu di situ Masya Allah ya. Hatinya para sahabat itu cepat kembali kepada kebenaran. Kalaupun nyimpang dikit kemudian cepat balik. Maka kemudian dia langsung menemui keluarganya Abu Bakar dan tanya, mana kemudian Abu Bakar? Abu Bakar tidak ada. Kemudian Umar berkata, apa yang paling kemana lagi Abu Bakar ini? Akhirnya kemudian dia menemui Rasulullah. Dan ketika bertemu Rasulullah, ternyata Rasulullah sudah marah. Sampai ketika Abu Bakar itu melihat Rasulullah itu nampak kemarahannya ketika Umar baru mau datang, maka Abu Bakar cepat meredakan Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, tidak usah marah ya Rasulullah, tidak apa-apa, biarin aja saya ikhlas. Dan tidak usah marah sama Umar. Itu loh namanya persahabatan tuh. Kalaupun terkadang kemudian ada cekcok dikit, tetap dalam hati mereka saling merahmati dan saling menyayangi. Sahabat tuh kalau bertengkar gitu Pak. Umar antara Ali dengan kemudian Muawiyah bertengkar atau tidak bertengkar? Berperang atau tidak berperang? Berperang, tapi berperangnya dengan ilmu, berperangnya dengan istihad. Karena apa? Peperangan yang terjadi kepada para sahabat itu peperangan dengan istihad. Ya kan, makanya kemudian Ali menyesat-nyesatkan Muawiyah atau enggak? Enggak. Mengatakan Muawiyah khawaris enggak? Enggak. Padahal Muawiyah ngangkat senjata enggak kepada sahabat Ali? Ngangkat senjata ketika kemudian berbeda istihadnya. Dan Muawiyah menyesat-nyesatkan Ali atau enggak? Enggak. Mereka bertempur karena istihad. Istihad itu dengan ilmu. Kalau salah dapat satu, kalau benar dapat dua. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Itu umat yang telah lampau. Bagi mereka apa yang telah mereka lakukan dan bagi antum akan antum ditanya. Dan para sahabat telah disucikan oleh Allah dan telah diberikan keridhaan Allah kepada mereka. Tapi di situ kita mendapati caranya mereka kalau mereka bertengkar itu indah sebenarnya. Ya. Maka kemudian ketika Rasulullah mendapati Umar itu Abu Bakar mencoba menenangkan Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah tetap marah dan mengatakan Rasulullah dalam sebuah hadis itu yang saya ini kurang lebihnya Rasulullah mengatakan, siapa yang kemudian memusuhi Abu Bakar, maka ketahuilah ya, ketika kalian itu kemudian masih mendustakan saya, artinya dulu ketika zaman dulu, maka sesungguhnya inilah orang yang pertama kali mengatakan saya adalah jujur, yaitu adalah Abu Bakar. Itu menunjukkan apa? Betapa besarnya pembelaan Nabi kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi di situ kita mendapati saat itu Abu Bakar dan Umar sempat kemudian pernah bertengkar. Dan Abu Bakar dan Umar itu beberapa kali itu memang berbeda pendapat. Tapi walaupun berbeda pendapat, dua sahabat ini tuh berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan siapa yang kemudian diakui keimanannya? Yang diakui keimanannya adalah Abu Bakar. Umar tidak mampu untuk menandingi. Dan Bapak harus paham loh, di antara 10 sahabat yang paling miskin ketika meninggal dunia itu siapa? Abu Bakar. Padahal orang yang paling kaya ketika sebelum mengenal Islam, ya salah satunya Abu Bakar. Tapi ternyata paling miskin. Makanya Nabi selalu teringat hartanya Abu Bakar. Sampai Nabi mengatakan tidak ada harta yang paling barokah kecuali hartanya Abu Bakar. Karena sesungguhnya dia telah menanam dalam dakwah ini. Ibarat kata saya dan antum mencium bau wanginya Islam, bau wanginya sunnah itu ya salah satunya. Yang pertama hartanya Khadijah, yang kedua hartanya Abu Bakar. Dan sesungguhnya Rasulullah menyampaikan semua kebaikan yang dilakukan oleh sahabatku dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat. Tapi khusus untuk Abu Bakar, Allah balas untuk di akhiratnya. Insya Allah. Kenapa? Karena Allah ingin lipat gandakan balasan itu untuk Abu Bakar. Ya, makanya kemudian Nabi sampai kemudian marah dan kemarahan Nabi sampai kemudian menyalahkan, kemudian menjadikan Umar tertunduk dan kemudian ini. Lah, ketika Abu Bakar itu kemudian berselisih tentang itu, Umar saat itu memberikan pendapat kepada Abu Bakar ketika jadi khalifah. Tapi kemudian Abu Bakar tetap tegas dalam akidah. Mereka telah menolak kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan aku perangi mereka sampai mereka kembali membayarkan zakat yang dulunya mereka bayarkan sebagaimana kepada Nabi. Ini akidah. Menolak zakat itu sudah masuk ranah akidah atau tidak? Akidah lah. Mereka menyatakan kami tidak wajib membayarkan zakat. Kenapa? Nabi telah meninggal dunia. Di situ tampak tegas dalam akidah, tapi Abu Bakar tetap lembut dalam muamalah. Lalu kemudian sampai akhirnya Abu Bakar itu kemudian memerangi mereka. Selesai? Belum. Peperangan kedua yang dihadapi oleh Abu Bakar itu peperangan Yamamah
ketika menghadapi salah satu di antara fitnah paling gede setelah Nabi. Apa itu? Fitnah Nabi palsu. Siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Dan pengikutnya ribuan. Di mana? Di Yamamah. Kok bisa sampai ribuan? Nah, pertama antum harus paham, kullu sakit lakit. Sesuatu yang jatuh itu pasti ada yang menjumput. Sesuatu yang rusak ya pasti ada pengikutnya. Yang kedua, Musailamah al-Kadzdzab itu adalah termasuk orang yang pandai syair dia. Nah, maka kemudian banyak pengikutnya. Bahkan kalau kita masih antum ingat, bahkan di antara utusan Abu Bakar untuk mendakwai Musailamah al-Kadzdzab itu akhirnya pun jadi murtad. Ingat gak sahabat itu? Siapa? Rojal Unfuwah. Jadi sebelum Abu Bakar itu kemudian sebelum memerangi Musailamah al-Kadzdzab, maka sesungguhnya Abu Bakar itu mengutus satu delegasi sunnah yang bernama Rojal Unfuwah untuk mendakwai kepada Musailamah al-Kadzdzab. Apalah daya, ternyata terpedaya dengan harta yang ditawarkan oleh Musailamah al-Kadzdzab. Dia meninggalkan tugasnya untuk memberikan dakwah kepada Musailamah al-Kadzdzab, tetapi justru menjadi pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab, dan itu guncangan yang luar biasa. Tapi tidak lama sampai akhirnya mati. Nah, disitulah dua perkara itu betul-betul menguji kepemimpinan Abu Bakar yang luar biasa. Maka di sini kemudian di dalam bukunya lalu menerangkan tentang kedudukan Abu Bakar yang begitu besar. Maka pada halaman ke-91, maka kemudian pada halaman ke-91 diterangkan salah satu di antara titik perhatian sang penulis Mahmud Al-Misri, selain menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar, maka beliau ingin menyampaikan bahwasanya tuduhan-tuduhan Rafidhah itu tuduhan-tuduhan dusta dan tuduhan-tuduhan bohong. Karena di antara tuduhan Rafidhah, tahu Rafidhah? Syiah. Ya, Rawafid akdzabul hadis. Tidak pernah kamu dapati orang yang paling banyak dustanya di dalam kemudian ngomong kecuali adalah Rafidhah. Maka di antara tuduhan Rafidhah itu adalah tuduhan yang ditujukan kepada Abu Bakar. Walaupun yang paling mereka tuduh dengan berbagai macam tuduhan itu, yang paling mereka benci itu Umar bin Khattab. Tapi di antara orang yang paling mereka tuduh itu Abu Bakar. Kenapa? Tuduhan mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar itu merebut wasiatnya Nabi yang harusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Kita akan menjawab dulu bahwasanya tuduhan yang ditujukan oleh kalangan Rafidhah ketika mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar itu adalah perampas khalifah yang harusnya ditampuk oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena sesungguhnya menjawab tuduhan yang disampaikan oleh Rafidhah ini penting ketika kita kemudian ingin untuk menjelaskan dan ingin untuk menyembuhkan di antara penyakit yang menimpa kepada umat ketika mereka terjangkiti dengan sebuah penyakit yang dibawa oleh orang-orang Rafidhah. Dan Rafidhah itu selalu jual dagangan ini. Dagangannya itu bisa ditebak. Dagangan bahwasanya orang sahabat itu kafir, Aisyah itu ngerepotin Nabi, Aisyah itu perempuan yang kemudian bersenang-senang di atas penderitaan kepada Nabi, Abu Bakar ngerebut tampuk khalifah yang harusnya dibawa sama sahabat Ali. Itu dagangannya dari dulu zaman ke zaman itu selalu sama. Makanya kemudian kita akan mencoba menjawab di antara kemudian perkara itu. Yang pertama, mari kemudian kita menggunakan sebuah hadis yang pertama untuk menjawab tuduhan Rafidhah. Agama Rafidhah, saya tidak mengatakan sekte dan tidak mengatakan madhab, tapi mengatakan agama Rafidhah. Yaitu adalah ketika kita menggunakan hadis yang disampaikan dalam Bukhari, Muslim, ketika kemudian Rasulullah SAW ditanya, ayun nasi ahab ilaika ya Rasulullah, qala Aisyah. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Aisyah. Artinya seorang istri yang masih hidup itu Aisyah radhiyallahu anha. Fakultu, kemudian Amr bin As bertanya kembali. Sahabat ini yang bertanya adalah sahabat Amr bin As. Fakultu minar rijal, qala abuha, qultu summa man, summa Umar bin Khattab. Kemudian ditanya kembali, kalau dari kalangan laki-laki siapa yang paling kau cintai ya Rasulullah? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar siapa? Umar. Dan Rasulullah menjawab dua nama itu. Di situ kita kemudian mendapati riwayat Bukhari Muslim merupakan satu dalil penguat supaya kita memahami bahwasanya kedudukan Nabi sangatlah kuat di sisi Rasulullah SAW sampai menjadi manusia yang paling dicintai oleh Nabi di dalam hatinya.
Makanya sahabat itu ada yang pernah berkata, saya iri bersama Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Setiap Nabi itu bercerita selalu berkata, dulu saya bersama Abu Bakar melakukan ini dan itu. Saya bersama Umar melakukan ini dan itu. Saya dulu melewati ini sama Abu Bakar dan Umar. Saya melewati sini bersama Umar. Dan selalu itu. Sampai para sahabat itu iri kepada kedudukan Abu Bakar dan Umar yang begitu istimewa dalam hatinya Nabi. Sampai Nabi kalau bercerita, terkadang beliau selalu mengatakan, saya melewati tempat ini sama Abu Bakar, dulu melewati ini sama Umar, dulu melewati tempat ini bersama Abu Bakar, saking istimewanya Abu Bakar di hati Rasulullah. Jadi kadzab mereka, pendusta mereka, pendusta lah, Novido itu pendusta itu. Ya, makanya kemudian kita lihat kan hari ini, ketika kita melihat bom-bom yang sudah diturunkan, dijatuhkan, bom sarin Bapak tahu ya di Suriah itu Pak sifatnya bom tersebut, saya tanya-tanya sama orang-orang itu yang kemudian memberitahu saya, bom sarin itu Pak ternyata kalau meledak itu masuk ke dalam, dia merobek paru-paru dia, mencekik dia, dicekik, jadi paru-paru itu kayak dicekik, kemudian tenggorokan itu langsung panas, makanya langsung dibukain. Yang kemarin kita ngeliat kan, mungkin sudah melihat tayangan videonya. Itu kenapa mereka kok sampai kemudian kesusahan untuk kemudian bernapas kayak gitu, sambil kemudian digigit itu lidahnya, karena paru-parunya sudah tercekik dengan bom itu. Bom itu sekali sedot langsung ya, langsung itu. Masya Allah, itu kok tega-teganya orang-orang kemudian yang berafiliasi kepada Syiah mengatakan, oh kami juga sedih, lu yang bunuh mereka kok. Karena ada salah satu penulis kan yang kemudian mengatakan gitu, yang bunuh itu mereka, tapi kemudian mengatakan, loh mau sama Nabi aja didustakan, kok sama Quran didustakan, memang kita akan percaya gitu omongan mereka? Maaf ya, tidak akan kita percayalah. Ketika kamu telah mengatakan bahwasanya Ibunda Aisyah itu seorang pezina dan tidak pernah menarik ucapan itu, apalagi yang bisa kami percaya dari omongan kamu? Orang Syiah itu bisa dipercaya? Tidak bisa lah. Tidak bisa dipercaya sama sekali mereka itu. Kenapa? Ya karena mereka sudah berdusta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, terus apa lagi? Bahkan kemudian mendustakan semua hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah pokok agama. Abu Hurairah mereka kafirkan. Makanya saya sampaikan kan, mereka itu tidak akan pernah berdiri agama mereka yang batil kecuali atas fondasi kebohongan. Semua Pak, perhatikan, semua madhab, semua penyelewengan, semua pengkhianatan dalam agama itu selalu terbangun atas kebohongan. Kalau tidak bohong, tidak akan hidup itu, penyimpangan itu. Nasara itu bisa hidup ya karena penyimpangan. Ketika mereka berbohong tetap kitab Taurat dan Injil. Mereka kemudian rubah, mereka kemudian ganti, maka kemudian gitu. Itu pun masih ternyata ada celahnya. Dan Allah memberikan kekuatan bagi orang-orang muslim yang dipilih olehnya untuk mengerti tentang masalah itu kan. Dan kita bersyukur kan kemarin berapa orang itu? 17 orang masuk Islam. Itu dalam konteks Yahudi dan Nasara. Dalam konteks yang kemudian penyimpangan Syiah, Rafidhah, kemudian Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, semuanya itu harus berbohong. Kalau tidak berbohong, tidak akan hidup penyimpangan itu. Dan di antara kebohongan yang paling tinggi, top rankingnya itu orang Syiah yang paling berbohong itu. Makanya jangan sampai kaget kalau kemudian kita mendapati yang terjadi gimana, disuarakannya bagaimana. Karena memang itu kebohongan itu semacam itu. Makanya kemudian kebohongan itu harus dilawan dengan hujah. Mau kemudian menerima atau tidak menerima, itu masalah hidayah yang nanti akan menentukan. Kemudian dalam riwayat Bukhari Muslim sampai kemudian Nabi mengatakan, lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakar khalila. Ya, Bapak harus paham ya, bedanya khullah dengan hub itu beda. Kan ada kata habib, habibi, tapi bukan habibi ini ya. Habibi itu cinta yang biasa itu habib, hub, itu namanya habib. Tapi kalau kemudian khullah itu artinya cinta yang mendalam banget, yang disertai dengan rasa kasih sayang yang besar, itu namanya khalil. Namanya nyebutnya bukan habib. Jadi kalau kita kemudian mengatakan ini habib saya nih, habibi, ini kekasih saya, artinya orang yang saya cintai. Itu cinta yang kemudian sifatnya tidak terlalu mendalam banget. Tapi kalau kita seseorang itu seorang Arab mengatakan khalili, ini khalili, itu betul-betul cintanya itu mendalam. Dan Nabi ketika menceritakan tentang Abu Bakar, Nabi tidak mengatakan ini habibi, ini kekasihku, yaitu adalah
Abu Bakar. Tapi Nabi mengatakan apa? Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakar khalila. Maka Nabi sampai mengatakan sekiranya aku kemudian diizinkan untuk menjadikan seseorang untuk mengangkat menjadi khalil, pastilah aku akan kemudian pilih Abu Bakar itu menjadi khalilku. Dan itu menunjukkan apa? Keutamaan Abu Bakar. Makanya kemudian sampai-sampai ketika Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, maka sesungguhnya Rasulullah itu sudah memberikan isyarat-isyarat langsung. Kenapa Nabi kok tidak memberikan penunjukan langsung? Ya kan? Kenapa kok nggak langsung? Kita harus paham ya, pemilihan dalam Islam yaitu adalah kemudian diangkat bersama-sama, musyawarah. Jadi tidak ada yang namanya pemilihan memakai suara, itu tidak ada. Kemudian kalau tidak melalui ahlul hilli wal aqdi, atau yang ketiga istikhlaf. Istikhlaf itu dipilih langsung. Kayak Abu Bakar memilih langsung siapa? Umar. Tapi Rasulullah ketika meninggal, kenapa kok tidak langsung menunjuk kepada Abu Bakar? Ini sering dijadikan celah orang Syiah. Oh, kalau memang Abu Bakar, kenapa kemudian Rasul itu tidak kemudian nunjuk langsung? Loh, harus paham. Nabi memahami, para sahabat itu sudah paham. Tidak ada orang yang bisa menggantikan posisinya Abu Bakar. Jadi Nabi tidak perlu nunjuk. Karena Nabi menyangka, karena Nabi yakin sesungguhnya para sahabat itu sudah paham tentang kedudukan Abu Bakar di hatinya Nabi. Al-labib bil isyarati yafham. Orang yang pintar itu dengan isyarat aja paham. Tidak usah dijelasin, tidak paham. Gitu loh, jawabannya itu gitu. Syiah gitu misalkan gitu. Jadi kemudian jawabannya gitu. Jadi Nabi tidak nunjuk langsung itu karena kemudian Nabi meyakini para sahabat itu ngerti. Makanya betul kan ketika akhirnya sempat terjadi perdebatan sebentar, tapi kemudian Abu Ubaidah al-Jarrah Umar bin Khattab dan kemudian salah satu tokoh Ansor kemudian mengangkat, yaitu adalah Abu Bakar, dan Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, di situ yang kita pahami. Jadi di dalam pemilihan itulah kita memahami tidak ada orang yang kemudian mengambil posisinya Ali, karena memang bukan Ali. Makanya Rasulullah sudah memberikan isyarat kan sampai ketika menjelang kematiannya, siapa yang ditunjuk untuk menjadi imam? Bukan Ali, bukan Utsman, bukan kemudian Umar, tetapi yang dipilih adalah Abu Bakar. Kenapa? Saking besarnya keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar. Makanya Rasulullah pernah dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah tanya, siapa yang tadi malam mimpi? Abu Bakar jawab, saya Rasulullah. Apa yang kamu lihat? Ya Rasulullah, timbanganku sama timbangannya Umar ditimbang oleh Allah dan timbanganku lebih berat. Timbanganku kemudian timbangan Umar dengan timbangan Utsman, timbangan Umar itu lebih berat. Kemudian setelah itu Rasulullah kemudian diam dan menampakkan wajah ketidaksukaannya. Kemudian disitulah kita paham. Di situ Rasulullah kemudian, kenapa Rasulullah menampakkan tidak kesukaannya setelah peristiwa Umar? Karena Rasulullah sudah tahu setelah masanya Umar bin Khattab merosot kualitas amal, dan sampai kemudian Utsman mendapatkan musibah atas merosotnya kualitas iman pada saat itu ketika Utsman menjadi korban atas zaman fitnah. Nah, disitulah kita mengetahui kedudukan Abu Bakar yang begitu kuat. Jadi kalau kita menjawab apa yang dituduhkan oleh orang Rafidhah, karena orang Rafidhah itu gemar banget. Di antara orang yang dituduh itu ya Abu Hurairah, Aisyah, Abu Bakar, apalagi Abu Bakar. Kenapa? Dia juga bapaknya Aisyah radhiyallahu anha, Umar, sudah jelas. Nah, makanya kemudian menjelaskan itu dengan hujjah, dan kita kemudian mengerti bahwasanya hujjah di dalam Islam, hujjah yang qat'i, hujjahnya itu kuat. Kenapa? Semuanya tertata dan ada penulisannya dan bagaimana referensinya dengan kuat. Beda dengan hujjahnya Syiah, Rafidhah itu, agama Rafidhah itu. Agama Rafidhah itu tidak mengenal sanad, Pak. Bapak tahu kan sanad? Sanad itu adalah yang kemudian membawa riwayat hadis, itu namanya sanad. Jadi kalau kita tanya ini sanadnya dari siapa, an siapa, tidak ada itu catatannya itu. Di Rafidhah tidak ada. Dan orang Rafidhah itu, masya Allah, kitab ulama mereka aja, mereka kemudian palsukan kok. Ada itu kitab-kitab ulama itu asalnya berapa jilid, kemudian setelah ulamanya meninggal bertambah menjadi beberapa jilid. Itu sampai ulamanya aja mereka bohong. Makanya sampai orang Rafidhah itu, salah satu di antara tokoh Rafidhah yang bertobat itu berkata, kunna julusan, kami dulu itu kalau sekalinya duduk, fara'aina hasanan, kalau kami melihat sesuatu itu baik, faja'alnahu hadisan, kami akan buat itu hadisnya satu. Kami keluar dari majelis itu tempat kita lagi duduk-duduk, kami telah mempunyai satu hadis yang kami pandang baik. Tentunya tidak punya
Sanad, dia punya sanad. Pokoknya kalau sudah datang dari kemudian tokoh mereka, ulama mereka sudah tidak perlu sanad. Kenapa? Gulunya mereka kepada tokoh-tokoh di dalam ke tokoh-tokoh agama mereka itu adalah orang Rafidhah. Ya, jadi disitulah kita paham. Mari kemudian kita berikutnya buka pada halaman yang ke-100. Pada halaman yang ke-100 kita juga mengenali kembali kedudukan dari Abu Bakar. Kedudukan Abu Bakar yang utama itu apa? Maka sesungguhnya dialah seorang laki-laki yang dipanggil oleh 8 pintu surga. Karena sesungguhnya kita mengetahui Rasulullah SAW itu kemudian bersabda, sesungguhnya Abu Bakar kemudian Rasulullah mengatakan, wahai hamba Allah, pintu ini layak engkau masuki, yaitu adalah pintu-pintu surga itu berkata, siapapun yang menegakkan sholat akan dipanggil pintu sholat, siapapun yang tekun berjihad akan dipanggil oleh pintu jihad, siapapun yang rajin bersedekah akan dipanggil pintu sedekah, dan siapapun yang kemudian memperbanyak puasa akan dipanggil oleh pintu ar-royan. Kemudian Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, adakah orang yang kemudian dipanggil oleh 8 pintu itu semuanya ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah itu menjawab, ada, dan orang itu adalah engkau Abu Bakar. Masya Allah, ya dipanggil pintu jihad, ya dipanggil pintu sedekah, dipanggil pintu puasa, dipanggil pintu sholat. Masya Allah. Di situ kita akhirnya belajar apa Pak? Di situ akhirnya kita mengambil satu faedah. Sedikit sekali orang yang akan dipanggil 8 pintu itu sedikit. Dan di antara yang sedikit itu siapa? Yaitu adalah Abu Bakar. Lah disitulah kita paham. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Paham atau tidak? Tidak, insya Allah. Jadi kata Imam Ahmad, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah itu membagi rezeki. Kadang-kadang kan kita dapati ada orang yang mudah sedekah, dia gampang sedekah, tapi giliran untuk sholat malam itu susah banget. Yang gini-gini berarti menyadari gitu. Ada orang yang terkadang dia itu gampang sholat malam, tapi giliran puasa sunnah, Masya Allah, selalu perih perutnya jam 10 gitu. Ngelewatin Padang, lirik, ngelewatin warteg, main netes. Itu dia ternyata kadang-kadang sholat malamnya mempeng, tapi giliran untuk puasa sunnahnya susah. Tapi ada orang yang kadang-kadang puasa sunnahnya itu bagus, tapi giliran sedekahnya itu susah. Ada kayak gitu. Makanya kalau antum atau kemudian para istri, kalau melihat suaminya jangan dipaksa semuanya. Ayo lebih, jadi ahlu tahajud, sekalian juga ahlu puasa, ahlu sedekah. Kadang-kadang manusia tidak bisa semacam itu. Karena apa? Ternyata yang dipanggil 8 pintu surga aja cuma sedikit kok. Bukan berarti ini menjadi justifikasi dan pembenaran loh ya. Alhamdulillah. Ini. Kok tidak sholat tahajud Pak? Ya karena saya memang disusahkan tahajud. Saya berlindung diri dari pengambilan kesimpulan yang batil. Jadi saya cuma menerangkan bahwasanya Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang dimudahkan itu. Kadang-kadang antum dimudahkan sedekah, tapi antum diuji dengan sholat tahajud. Kadang-kadang ada orang yang diuji sedekah, diuji bakhilnya, tapi kalau giliran tahajud rajin. Tapi giliran untuk kemudian sedekah itu susah. Padahal ini kalau tahajud, ini mempeng nih tahajud nih. Tapi giliran raktir soto aja susah banget. Itu memang berarti dia diuji dengan sedekahnya. Diuji dengan sedekahnya. Tidak usah sering lirik kanan kiri. Sering muhasabah. Jadi kemudian di situ makanya kemudian sampai kita mendapati pelajaran bahwasanya di sini dalam satu riwayat dari Bukhari Muslim tentang fadhailu ashabin Nabi, maka di situ diterangkan bahwasanya Abu Bakar itu dipanggil 8 pintu surga. Ya kalau kita mampu alhamdulillah banget bercita-cita semuanya kan. Kita misalkan mau dipanggil pintu jihad tapi kan susah hari ini. Kita belum ada dan belum waktunya untuk itu. Maka kemudian apa ya sudah moga-moga saya dipanggil pintu ar-royan. Saya moga-moga dipanggil oleh pintu sedekah atau jangan sampai wali itu bilang tidak ada yang manggil gitu loh. Sholat tidak manggil. Saya puasa tidak manggil. Ya Allah Karimir Rahman. Tapi disitulah kita kemudian kalau antum sedang dimudahkan tentang satu amalan, syukuri itu. Amalan itu pegang baik-baik.
Lalu jaga baik-baik menjadi modal kita untuk kemudian terus memperbaiki, terus melakukan itu ketika dimudahkan untuk itu. Siapapun, anak yakin deh, antum nanti jawab masing-masing. Ada yang dimudahkan sedekah. Pokoknya kalau sedekah itu gampang banget. Berapa? Butuh berapa? Audio masjid. 200 juta? Masya Allah. 2 juta boleh atau enggak? 200 juta, dia gampang dia. Tapi nanti kalau kemudian puasa Senin Kamis, kok antum nggak pernah saya lihat puasa? Iya. Saya tidak kuat kalau puasa. Itu jangan antum masa, antum sih Masya Allah, antum sih belajar sunnah, semua harusnya paham, tidak usah gitu. Doain aja, dia diuji dengan puasanya. Maka dia kalau sedang dimudahkan sedekah, dijaga itu sedekahnya. Antum dimudahkan untuk puasa sunnah, sudah alhamdulillah, jaga terus puasa sunnah. Tapi antum kalau malam susah bangun, luar biasa. Istri antum sampai guyur, antum 2 ember pun tidak bangun. Maka kemudian antum jaga yang sedang dimudahkan itu. Kulun muyassarun lima khuliqalahu. Semuanya itu dimudahkan atas apa yang Allah berikan kepadanya. Nikmatin itu. Kalau Abu Bakar kok enak Ustaz bisa, itu Abu Bakar. Bung, beda dengan kita. Tapi kalau mampu ya moga kita bercita-cita, ya Allah semoga saya termasuk sebagaimana Abu Bakar dipanggil 8 pintu surga. Itu kemudian yang kemudian kita dapati. Sekarang gimana kemudian ketika beliau menjadi khalifah? Maka sebelumnya kita paham, kita agak habiskan dulu supaya bulan depan kita langsung membahas tentang beliau ketika menjadi khalifah. Kita buka kemudian halaman ke 105. 105 disebutkan oleh Mahmud Al-Misri, Abu Bakar adalah seorang sahabat yang betul-betul pandai menjaga kemudian rahasia Nabi. Maka perhatikan, ketika putrinya Umar yaitu Hafsah setelah berpisah dari Khunais binti Khudzaifah Asami, artinya cerai. Jadi cerai itu kita harus paham, talak itu terkadang menjadi obat. Ya, talak itu terkadang menjadi obat. Kadang hukumnya wajib, kadang hukumnya sunnah, kadang hukumnya mubah, kadang hukumnya haram, kadang hukumnya makruh. Tergantung keadaan yang ada pada situasi di situ. Para sahabat ada nggak yang kemudian mereka kemudian talak? Ada. Beberapa sahabat mereka kemudian ini Zaid pun berpisah dengan siapa? Zainab yang akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Maka ketika kemudian Hafsah yaitu talak dari Khunais bin Khudzaifah atau Khunais bin Khudzafah, maka kemudian aku menemui Utsman dan menawarkan Hafsah. Dan ketika menemui Utsman, maka Utsman mengatakan mempertimbangkan. Jadi ini kita paham yang namanya mencarikan jodoh itu bebannya pundaknya kepada setiap bapak. Dalam riwayat ini. Kemudian beberapa hari kemudian Utsman menemuiku dan memberikan jawaban, aku belum menikah dalam waktu dekat. Ya, artinya kemudian saat itu kemudian Utsman kemudian tidak berkenan untuk kemudian menikah dalam waktu dekat. Kemudian menemui Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian jika mau kamu nikahkan dengan putriku Hafsah, tetapi Abu Bakar diam. Lalu kemudian ketika Abu Bakar itu diam tidak menjawab, Umar itu kemudian marah. Aku marah sama Abu Bakar. Aku tawarin anakku malah diam. Dan kemarahanku kepada Abu Bakar lebih besar saat itu daripada kemarahanku kepada Utsman. Ya, kadang-kadang berteman gitu, cewa dikit, tapi balik lagi. Beberapa hari kemudian Rasulullah meminang Hafsah. Maka kemudian aku segera menikahkan putriku dengan beliau. Setelah itu Abu Bakar menemuiku dan bertanya, sepertinya kamu kemarin marah ya disebabkan aku tidak menerima tawaranmu. Kemudian benar kata Umar bin Khattab. Abu Bakar menjelaskan, sesungguhnya aku ini tidak ada halangan untuk tidak menerima putrimu. Masya Allah ya. Jadi kalau kemudian ditawarin itu diterima, insya Allah. Kalau COK cocok, ya, maka kemudian diterima. Maka kemudian kecuali bahwasanya aku itu sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah itu sudah menyebutkan nama Hafsah, dan aku mengetahui bahwasanya Rasulullah itu berkeinginan untuk menikahi Hafsah. Maka kemudian aku tidak membeberkan rahasia beliau. Lalu kemudian aku berkata kepada diriku, kalau Rasulullah meninggalkan Hafsah, maka aku yang akan menikahinya. Ya, itu artinya sama Rasul memang beda Pak. Tapi saya ingatkan, kalau sama ikhwan, kok antum sudah ketawa, saya kan belum ngomong. Itu sama Rasulullah beda. Tapi kalau saya pahami, kalau saya harus pahamkan, antum kalau kemudian menikah itu ibadah atau tidak? Ibadah. Kok pada diem? Menikah itu ibadah atau enggak?
Gitu dong. Kok kelihatannya pada ragu. Menikah itu ibadah dan kita harus paham isar dalam ibadah itu tidak boleh. Isar itu mengutamakan dan mendahulukan orang lain. Isar. Jadi kalau mendahulukan orang lain itu dalam masalah apa? Dunia. Itu sotonya tinggal satu, buat antum aja. Tapi ganti ketoprak ya. Nggak. Isar itu tidak minta ini. Itu tidak dalam masalah dunia. Isar dalam masalah dunia itu utama, itu salah satu sifatnya para sahabat itu isar. Tapi dalam urusan ibadah itu tidak boleh. Misalkan antum akan maju ke shop pertama, kemudian antum tidak boleh siapapun itu. Ketika kemudian ada yang celah kosong, ya antum maju. Jangan antum aja, ndak antum aja lah. Tidak boleh. Itu namanya makruh. Dan termasuk di dalam pernikahan itu juga makruh. Kalau misalkan antum dapatnya ada seorang akhwat, antum sudah senang nih. Anda sudah senang, atau ikhwan atau akhwat kepada seorang ikhwan, dia sudah senang. Kemudian dia dapatnya ada temannya. Kemudian kadang-kadang alasan sebagian ikhwan mengatakan, enggak tega lah, sudahlah buat kamu aja. Ya kalau memang antum yakin dia terbaik untuk akhirat dan dunia antum, ya kecer, tapi dengan cara yang benar. Enggak kemudian sudahlah buat antum, kasihan antum. Enggak macam gitu. Itu enggak boleh, isar dalam ibadah itu enggak boleh. Kalau ini Abu Bakar kok gitu, ini sama Rasulullah beda. Karena Rasulullah lebih kita cintai daripada kita mencintai diri kita sendiri. Nanti harus paham ya perbedaannya gitu. Jadi kalau misalkan antum-antum ngincer, emang ada yang belum ya? Kelihatannya sudah semua di sini. Misalkan ada yang kemudian ini ada orang akhwat, solehah, baik, pinter, kemudian ternyata antum mendapati teman antum juga seneng. Ah, itu makruh antum, sudahlah antum aja deh. Saya tak nanti aja deh milih rombongan berikutnya, kloter berikutnya. Nah, kalau mampu langsung, tapi dengan cara yang benar. Kenapa? Isar dalam ibadah itu tidak boleh. Isar dalam ibadah itu tidak boleh. Ya, makanya kemudian ketika pada zaman ini, ketika Rasulullah, maka disitulah kita paham Abu Bakar itu pandai untuk menjaga rahasia yang dimiliki oleh Rasulullah. Makanya akhi, antum harus paham. Salah satu di antara tanda persahabatan dalam iman, nanti kalau kita antum baca di dalam Mausu'atul Adab, yaitu ensiklopedia adab, seorang sahabat adalah ngerti kapan menjaga rahasia sahabatnya. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan, kalau kamu melihat sahabatmu ketika ngomong sembari dia noleh ke kanan dan noleh ke kiri, pahami bahwasanya itu rahasia. Dan saya ingatkan loh, mengetahui rahasia itu amanahnya berat. Makanya kalau antum tidak kuat, tidak usah pengen tahu rahasia orang. Kenapa? Amanahnya gede. Sama dengan mengetahui aib itu amanahnya gede banget. Lebih baik tidak usah dengar. Kita malah terbebas perasaan hidup kita. Tapi kalau kita banyak tahu tentang orang lain, justru beban. Kenapa? Antum membuka, Allah akan buka apa yang ada di diri antum. Ya, rahasia tidak boleh kemudian rahasia dibuka. Jadi kalau ada orang sahabat antum kemudian sudah ngomong, sini tak kasih tahu. Dia tidak perlu ngomong rahasia, dia cukup, kata Rasul dalam sebuah hadis, cukup dia ngeliat. Dia baru ngomong, itu sudah rahasia. Antum tidak boleh kemudian membeberkan ke siapapun. Antum tidak boleh kemudian alasannya, lu antum kan tidak ngomong, antum tidak peka banget sih jadi ikhwan baca hadis. Makanya kemudian itu harus kemudian antum kadang-kadang sudah dikasih tahu, ini rahasia ya. Udah ngomong sama 10 orang, ini rahasia ya. Itu tidak boleh. Makanya di antara sifat yang luar biasa dalam sahabat Abu Bakar itu apa? Betul-betul beliau menjaga rahasia itu. Siapa termasuk sahabat yang juga menjaga rahasia Nabi dengan rapat betul? Hudzaifah ibnul Yaman. Apa kemudian sahabat Hudzaifah? Dialah yang mencatat nama-nama orang munafik pada zaman Rasul itu siapa? Hudzaifah. Dicatat rapi itu sama. Hanya bukan dicatat, diketahui oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Makanya tidak ada yang tahu tentang nama orang munafik yang hidup pada zaman Nabi kecuali Hudzaifah. Dan satu nama orang munafik yang kemudian ketahuan oleh kita itu siapa? Cuma satu, Abdullah bin Ubay. Tak, tidak ada yang lainnya. Yang lainnya tidak ada yang tahu. Makanya Umar itu nempel pada sahabat Hudzaifah. Kenapa? Karena para sahabat itu takut menjadi munafik mereka itu. Ya, maka kemudian Umar itu nempel terus sama kemudian Hudzaifah dan berkata, saya munafik atau enggak? Saya munafik atau enggak? Enggak. Saya enggak mau menceritakan wahai Umar. Terus Umar tuh ngomong saya munafik atau enggak Hudzaifah. Kemudian Hudzaifah diem aja. Sampai akhirnya mentok, akhirnya Hudzaifah berkata, ini saya ngomong sekali ya. Saya enggak akan cerita lagi. Kamu bukan termasuk orang munafik. Masya Allah. Padahal Umar. Kenapa?
Maka betul kata Hasan Al-Basri, semakin orang itu hilang nifaknya, munafiknya, semakin dia ketakutan kepada kemunafikan. Semakin orang itu besar kemunafikannya, semakin dia merasa dialah orang yang beriman. Paham ya? Jadi kalau antum ingin mendeteksi orang itu beriman atau munafik, kata Hasan Al-Basri, man khafahu, siapa yang kemudian dia khawatir menjadi munafik, maka dia orang yang beriman. Tapi siapa orang yang merasa aman dari munafik, maka dialah orang munafik sebenarnya. Ya, makanya Umar itu dempel cabat Hudzaifah, rapi dia menyimpan itu. Makanya sampai kemudian kan saya pernah sampaikan kan, sampai Umar bin Khattab pernah nguji itu Hudzaifah, dikumpulkan seluruh bawahannya. Lalu kemudian sahabat Umar itu mengatakan, siap, minus kemudian ada Hudzaifah. Alhamdulillah ya, bawahanku tidak ada yang menjadi munafik. Lalu Hudzaifah berkata, enggak Umar, di antara bawahanmu ada munafik. Berapa orang? 1 orang. Siapa? Udzukur, sebutkan. Tetapi kemudian Hudzaifah tidak mau menyebutkan. Aku tidak akan pernah menyebutkan ya Umar, karena itulah rahasia yang terjadi, salah yang terikat antara diriku dengan Rasul. Makanya nama-nama orang munafik hilang bersama dengan wafatnya Hudzaifah ibnul Yaman. Sahabat yang paling banyak bertanya tentang zaman fitnah, Hudzaifah. Sahabat yang paling banyak bertanya tentang keburukan, Hudzaifah. Tapi di situ kita memahami bahwasanya Abu Bakar paling detail, paling baik menjaga rahasia. Maka kemudian di situ disebutkan bahwasanya Nabi bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih baik untuk memberikan pertolongan kepadaku kecuali Abu Bakar. Dia menolongku dengan seluruh jiwa dan hartanya dan menikahkan aku dengan putrinya. Makanya di situ sampai kita mendapati bahwasanya ketika Abu Bakar itu masuk Islam membawa 40.000 dinar, menginfakkan di jalan Allah, memerdekakan 7 budak karena Allah ketika sedang disiksa. Bilal, Amir bin Fahira, Zaniyah, An-Nahdiyah dan putrinya, budak perempuan Bani Ma'mal dan kemudian Ummu Umbais. Dibuka 106. Maka kemudian dia menginfakkan seluruh hartanya, yaitu sebanyak 40.000 dinar, dan itu dia infakkan. Maka disitulah kita faham sampai Umar bin Khattab tidak mampu menandingi keutamaan Abu Bakar, dan semua hartanya Abu Bakar tidak dibalas oleh Allah di dunia, tetapi dibalas oleh Allah di akhirat. Nah, pertanyaan kita, boleh nggak menginfakkan seluruh harta kayak Abu Bakar? Boleh atau tidak? Kenapa Pak? Hah? Untuk apa? Nah ini Abu Bakar uktudu biladina mimba'di, katanya suruh ngikutin Abu Bakar dan Umar, ya kan? Boleh nggak kita kemudian menginfakkan seluruh harta kita? Siapa yang menjawab boleh, angkat tangan. Ya ada. Yang mengatakan tidak boleh? 1, 2, 3. Masya Allah ya. Semoga sisanya diberikan hidayah oleh Allah. Akhi, sesungguhnya kita untuk umatnya Nabi tidak disarankan untuk menginfakkan seluruh harta. Lah Abu Bakar? Kenapa? Karena dalam surat Al-Furqan Allah mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur Rahman itu kalau berinfak tidak terlalu banyak, tidak terlalu pelit, tengah-tengah, dan dia itu setengah-tengahnya. Itu loh, lihat betapa rahmatnya Allah, tidak minta seluruh hartanya antum. Tapi kemudian kalaupun maksimal separuhnya. Jadi misalkan antum punya 30 miliar. Ya. Kelihatannya mustahil juga sih. 30 miliar, 15 miliarnya. 15 miliarnya aja. Kalau kemudian Abu Bakar, khusus Abu Bakar. Lah para ulama menerangkan kenapa kemudian bagi umatnya Nabi kemudian akhirnya diarahkan oleh Allah sifat ibadur Rahman tidak boleh untuk menginfakkan seluruh hartanya, karena dikhawatirkan akan menjadikan sesuatu yang buruk menimpa kepadanya setelah berinfak dengan seluruh hartanya. Apa? Keturunannya menjadi peminta-minta dan itu menjadi lebih buruk. Atau kemudian nyesel, aduh kemarin kok mobilnya sekalian sih. Akhirnya kemudian nyesel. Dan itulah yang dikhawatirkan. Beda dengan keimanan Abu Bakar yang telah mendapatkan jaminan dari Allah tentang kebersihan hatinya dan kebersihan ikhlasnya dan hatinya. Disitulah kita mengetahui manfaat infaknya Abu Bakar, maka sesungguhnya itu kemudian luar biasa. Kemudian halaman 108. Masih banyak ini Masya Allah ya. Dah tidak apa-apa, insya Allah kita akan bicara lagi. 108 kasih halaman insya Allah. Bagaimana kemudian kesombongannya Abu Bakar?
Siapa orang yang sombong yang dinafikan kesombongannya oleh Rasulullah? Nah itulah jawabannya, nanti kita akan bahas dalam pertemuan kita berikutnya insyaallah. Memang harusnya daurah ini Abu Bakar ini, karena saking banyaknya yang kita ambil dari sifatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Walaupun kita masih, saya tadi tuh harapkan hari ini malam ini selesai Abu Bakar, tapi memang qadarullah menceritakan produk surga itu tidak bisa sebentar, karena kehidupan mereka dari ucapannya, perbuatannya, semuanya memberikan faedah dalam kehidupan. Semoga kita termasuk orang yang selalu gigih bagaimana mengkuatkan hati kita untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada. Kalau mendahulukan jadi imam karena kemudian hafalan dia lebih banyak, bacaan Qur'annya dia lebih bagus, boleh. Tapi kalau kemudian bacaannya berantakan, membedakan sin sama shin tidak bisa, a dengan a tidak bisa, membaca assalamualaikum assalamualaikum, antum jangan, antum yang maju. Kenapa? Ya kalau dia maksa kemudian akhirnya tidak usah gontok-gontokan, ya sudah ngalah sambil kemudian mencari gimana caranya supaya kemudian bisa digantikan dengan yang lebih mulia. Karena memang kita harus paham masalah imam itu, Rasulullah SAW menyampaikan fal ya'umukum aqra'ukum likitabillah, fal ya'umukum aqra'ukum likitabillah, maka hendaklah yang mengimami kalian aqra' itu para ulama beda-beda. Ada yang mengatakan afqah, yang paling dalam ilmunya, ada yang mengatakan bahwasanya itu yang paling bagus dalam Qur'annya, ya paling bagus. Dan kita menikmati kalau kemudian bersama dengan orang-orang yang sifatnya itu bagus hafalannya, kemudian bagus suaranya, supaya menikmati khusyuknya kita di dalam sholat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Makanya permasalahan tentang masalah suatu harus diputuskan dengan ilmu. Sama Pak, kalau Bapak misalkan jadi makmum, diatur sama imam itu harus nurut. Misalkan Pak jangan di sini Pak, maaf tolong yang di sana, ini yang di sana. Kenapa imam kok gitu kadang-kadang? Karena dia melihat bahwasanya orang yang ditunjuk di belakang dia harusnya orang yang setidaknya sepadan dengan dia ataupun beberapa tingkat di bawah dia. Kenapa? Karena kalau dia batal, yang menggantikan yang di belakangnya. Jangan sampai kemudian anak kecil yang di belakang tidak ngerti apa-apa, makanya anak kecil dituruh di belakang. Kalau dalam beberapa masjid itu ada, silakan membawa anak kecil itu silakan, tapi kita harus ngerti bagaimana pengelolaan anak ketika di dalam masjid. Contoh misalkan kalau kemudian semacam ini, temukan dibuat tempat di bawah atau di luar, anak kecil dibuat tempatnya, dikasih garis untuk anak-anak. Jadi mereka tetap hatinya terkait dengan masjid, tetapi tidak mengganggu khusyuknya orang ketika melaksanakan sholat. Kenapa? Khusyuk itu mahal banget Pak. Khusyuk itu mahal banget. Ya, makanya kenapa sampai kemudian orang yang baca Quran saja suruh berhenti atau merendahkan suara ketika di sampingnya orang yang sholat. Kenapa? Khusyuk itu mahal, harganya mahal. Makanya kalau sampai kemudian handphone bunyi, matiin. Jangan malah didiemin, tidak ngerti hukumnya. Sampai selesai itu lagunya itu. Insyaallah waliyadzubillah ya. Itu kemudian harus dikeluarin, matiin. Matiin sekalian. Boleh itu, boleh. Apakah itu kemudian tidak membatalkan sholat atau sholat? Enggak. Lah itu katanya gerakan 3 kali sholat itu membatalkan. Enggak ada itu riwayatnya. Dan kalau betul-betul kita amalin itu berat. Kalau memang ada loh ya, kalau memang ada itu berat. Coba 3 kali gerakan. Antum Allahu Akbar tinggal 2, ya kan? Duh, tinggal 1. Ya kan? Kemudian gatal di sini. Kenapa? Ini kalau saya garuk jadi 3 ini. Ya kan? Akhirnya ngitung aja kerjaannya kalau sholat. Tidak ada. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan tidak ada yang namanya 3 kali gerakan itu membatalkan sholat. Yang namanya antum melakukan gerakan tanpa ada kebutuhan, nah itu baru membatalkan. Tiba-tiba ini, ya ini. Itu tuh udah pernah ikut dauron dah, gitu kan? Kadang-kadang gitu tanpa disadarkan, sami Allahu liman hamidah. Saya menang lihat kayak tidak boleh akhi, itu nggak boleh, itu namanya abas, gerakan-gerakan yang tidak berfaedah dalam sholat itu tidak boleh dikerjakan.
Semampu mungkin untuk tidak menggerakkan apapun. Refleks, kalau refleks Ustaz gini. Ya kalau refleks moga-moga diambil, tapi harus diingatkan kembali. Jadi kemudian matikan sudah. Bahkan harus dikasih tahu kalau memang masih ada suara 212 itu, ingetin sang imam, ingetin nanti kalau ada handphone yang bunyi matikan, boleh dimatikan dan tidak membatalkan sholat. Saya pernah Pak di Masjidil Haram itu ada kayak gitu di lantai 2 itu qadarullah pas sholat di lantai 2. Kemudian ada nyanyi itu, jelas itu ringtone Indonesia dangdut toh. Wallahi itu Masya Allah, ya Allah ya Karimir Rahman gitu ya, bisa masuk ke Masjidil Haram. Sedih nggak? Sedih lah kita, sedih itu. Dan itu nggak dimatiin. Saya tuh mau sholat, ya Allah nggak dimatiin gitu. Itu beberapa itu beda berapa baris itu, berapa orang itu, 3 orang atau 4 orang sebelah kanan saya itu. Dan sampai selesai itu nggak dimatiin. Udah itu ada bapak-bapak marah itu habis sholat itu, marah besar itu, orang Arab kan. Ngomong haram pakai bahasa Arab. Nggak ngerti, saya ngelirik dia. Padahal ngingetin dia, tapi kan Masya Allah. Jadi setelah selesai, ketika saya mau ngingetin, ternyata beliau langsung sholat sunnah. Ya sudah, nggak bisa. Di situ memang kita Masya Allah ya, kita harus paham. Jadi kalau nanti diingetin harus paham. Itu bukan, bagusnya Masya Allah ya. Tapi ngingetin dia itu sebenarnya. Barakallahu fiikum, yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.